Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari The Founder di sini akan memperkenalkan website yang sedang kami kembangkan, yaitu Foundit. Website ini merupakan website tempat pusat barang hilang. Jadi sebelum nanti kita akan memperkenalkan lebih jauh mengenai websitenya, kita akan kenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Amanda Rahmawati Hidayat, aku sebagai Product Owner. Halo, aku Shelena Syarahman dan di sini sebagai Scrum Master. Hai, saya Putri Apriati sebagai QA Tester. Halo, aku Ananita Syarani Putri sebagai Web Developer. Halo, aku Novia Dewia sebagai Web Developer. Oke. Baik, sebelum lebih jauh, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi latar belakang tercetusnya ide membuat sebuah website untuk pusat barang hilang. Jadi awal mulanya tuh karena keresahan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Di sini tuh banyak kasus kehilangan barang di UPI Purwakarta gitu, dan kebanyakan tuh menghasilkan sebuah kerugian dan kepanikan yang terjadi pada teman-teman yang barangnya kehilangan. Terus kalau misalkan dilihat tempat untuk pusat kehilangan barang tuh masih belum ada, dan seringkali orang-orang yang kehilangan barang tuh menginformasikan hal tersebut melalui WhatsApp, dan hingga akhirnya tuh pesan-pesannya kebanyakan tertumpuk dan tidak efektif. Lalu di sisi lain ada juga teman-teman yang menemukan barang dan mereka tuh memiliki niat untuk mengembalikan barang tersebut, tapi karena tidak ada pusat barang hilangnya dan tidak tahu harus menghubungi siapa, maka akhirnya susah untuk menjangkau orang-orang yang memang kehilangan barang tersebut. Maka dengan itu dibutuhkanlah sebuah tempat untuk menampung sebuah informasi yang memiliki barang-barang temuan ataupun barang-barang yang hilang. Dan di sini kita menggunakan Foundit sebagai solusi untuk tempat yang terintegrasi melalui website, di mana pusat-pusat barang hilang itu bisa menemukan entah itu barang yang hilang ataupun barang-barang yang ditemukan di lingkungan UPI Purwakarta. Baik, karena tadi kita telah mengetahui latar belakang kenapa akhirnya Foundit ini akan diciptakan, maka di sini kita juga memiliki tujuan, yaitu untuk menjadi platform terpercaya yang menghubungkan Sivitas Akademika Kampus UPI Purwakarta untuk menemukan dan mengembalikan barang hilang dengan cepat, aman, dan mudah diakses. Karena tadi masalahnya itu nggak ada tempat untuk mengumpulkan informasi mengenai barang hilang, maka Foundit ini ingin hadir dan bisa menjawab masalah-masalah tersebut. Dan di sini pun kami telah menyusun 4 tujuan yang akan dicapai. Yang pertama itu menerima laporan barang temuan dan juga barang hilang sebanyak 100 laporan dalam 6 bulan. Lalu yang kedua yaitu jumlah barang yang berhasil ditemukan kembali sebanyak 50 barang dalam 6 bulan. Dan yang ketiga itu memiliki 200 pengguna pada 6 bulan pertama. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, jumlah pencarian barang sebanyak 250 dalam 6 bulan. Dan di sini tuh kami sudah memproyeksikan gitu, kalau misalkan karena si Foundit ini hanya diberlakukan di lingkup UPI Purwakarta, maka jumlah-jumlah yang sekarang ini sedang ingin kami tuju, harapannya memang bisa membantu dan memberikan solusi bagi teman-teman yang memang kehilangan barang dan ingin kembali menemukan barang-barangnya yang hilang. Begitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan impact dari Foundit. Kami memiliki goals, yaitu meningkatkan persentase barang hilang yang kembali ke pemiliknya di lingkungan kampus dalam 1 semester. Di sini kami memiliki belah akun dua, yaitu user dan admin. User ini yaitu mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Dan kita ke impact kepada user dulu ya. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dan online integrasi dengan praktis. Dan kami memiliki fitur login, fitur registrasi, dan fitur edit profile user. Lalu yang kedua ada impact merupakan kehilangan atau penemuan barang dengan instan. Dari sini kami menyediakan fitur post barang temuan dan fitur post barang hilang. Lalu efisiensi ketika kecocokan barang. Di sini kami menyediakan fitur pencari keyword, fitur-fitur kategori, dan fitur smart matching. Lalu selanjutnya kami itu agar memudahkan user untuk mencari informasi detail barang dengan efisien. Dari sini kami menyediakan fitur view detail barang. Lalu selanjutnya itu melakukan verifikasi dan kontrol dengan pengenalan barang secara privat. Dan di sini kami menyediakan fitur klaim barang dan app check. Lalu selanjutnya terdapat impact mengolah data diri dan melihat riwayat postingan. Di sini kami memiliki fitur status postingan barang hilang dan status postingan barang temuan, yang dimana nanti user dapat melihat
melihat status apakah sudah terverifikasi, sudah terupload, ataupun sudah dikembalikan. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan apresiasi atas barang yang sudah kembali ke pemiliknya, yaitu kami menyediakan fitur debt achievement, yang dimana ketika user telah mencapai target tertentu ketika mengambilkan barang kepada pemiliknya, kami akan memberikan achievement kepada user tersebut. Lalu di sini ada admin. Admin itu mengawasi statik dan kinerja akun secara real time. Yang itu terdapat pada fitur manajemen akun user dan memblokir akun user. Lalu, admin dapat menjaga kualitas, validitas, dan kebersihan data postingan. Yaitu kami menyediakan fitur monitoring jumlah barang penemuan dan monitoring jumlah barang hilang. Lalu selanjutnya ada mengendalikan keamanan komunitas dan akses pengguna, di mana terdapat fitur manajemen postingan, di mana admin dapat mengelola apakah fitur tersebut sesuai atau compatible. Baik, akan kita slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas produk dan collab. Di sini kami membagi fitur menjadi dua kategori utama, yaitu terdapat user dan admin. Kita ke posisi user dulu ya. Di dalam fitur user ini terdapat fitur login. Fitur login ini sebagai akses masuk user. Jadi user cukup memasukkan nama, email, dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya untuk memverifikasi akun mereka. Lalu terdapat fitur register. Fitur register ini untuk user membuat akun baru. User diwajibkan memasukkan data berupa nama, email, dan password. Ini penting ya, agar setiap akun memiliki identitas yang jelas sejak awal. Lalu terdapat fitur edit profile user. Fitur edit profile user ini di mana user dapat mengubah data pribadi seperti foto, nama, email, maupun password. Lalu selanjutnya terdapat fitur post barang temuan dan post barang hilang, yang dimana ini merupakan fitur inti kami. User dapat mengunggah detail barang, foto barang, waktu penemuan atau waktu kehilangan, lokasi kejadian, hingga kategori barangnya. Selanjutnya terdapat fitur pencarian keyword dan fitur filter kategori, yang dimana user dapat lebih efektif dalam pencarian barangnya. User bisa mengetikkan nama barang ataupun memfilternya berdasarkan kategori yang sudah kami sediakan. Lalu selanjutnya terdapat fitur view detail bar. View detail bar ini user dapat melihat informasi lengkap mengenai barang temuan atau barang hilang beserta foto barang yang sudah terunggah di sistemnya. Lalu selanjutnya terdapat fitur view detail barang, yang dimana user dapat melihat informasi lengkap. Di dalamnya terdapat deskripsi barang, foto barang temuan atau foto barang hilang, waktu terakhir, deskripsi, dan lokasi terakhir barang tersebut. Selanjutnya terdapat fitur klaim barang. Di sini nanti terdapat tombol khusus jika user merasa barang tersebut adalah miliknya. Nantinya tuh user akan diminta mengunggah bukti kepemilikan untuk divalidasi oleh si petemu barang. Bukti kepemilikan itu berupa deskripsi secara detail dan foto yang dapat mendukung bahwa itu merupakan barang milik user tersebut. Lalu terdapat fitur in-app chat, di mana fitur ini merupakan fitur komunikasi langsung antara penemu dan pemilik. Fitur ini akan aktif ketika bukti kepemilikan yang sudah dikirimkan dan dirasa cocok oleh si penemu. Lalu selanjutnya terdapat fitur status postingan barang hilang dan fitur status postingan barang temuan, yang dimana user bisa memantau postingan mereka. User dapat melihat apakah postingannya masih menunggu verifikasi admin, apakah sudah terupload, dan apakah barang tersebut sudah berhasil dikembalikan. Oke, di sini terdapat fitur terakhir dalam user, yaitu user debt achievement,
yang dimana kami sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan rencana khusus bagi user yang aktif membantu menemukan barang milik orang lain. Lalu kita beralih ke admin. Di dalam admin ini dapat fitur manajemen akun user, yang dimana admin dapat memantau seluruh pengguna yang terdapat di dalam sistem. Lalu selanjutnya terdapat fitur manajemen postingan, yang di sini admin berhak menyetujui, menolak, ataupun menghapus postingan jika dirasa tidak sesuai atau melanggar aturan. Lalu selanjutnya terdapat fitur monitoring jumlah barang temuan dan fitur monitoring jumlah barang hilang, yang dimana admin memiliki dashboard untuk memantau statistik total barang yang masuk. Tentunya itu belum terverifikasi. Lalu barang yang sudah terpost dan barang yang mana sudah kembali kepada miliknya. Jadi terdapat 3 fitur ya teman-teman. Barang yang belum terverifikasi, barangnya sudah diupload, dan barang yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu terdapat fitur terakhir, yaitu memblokir akun user, yang dimana admin memiliki otoritas untuk memblokir akun jika dicurigai atau aktivitas mencurigakan seperti unggahan yang tidak pantas ataupun indikasi penipuan. Selanjutnya kita akan membahas flowchart ya teman-teman. Setelah saya menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam slide ini, saya akan menjelaskan alur sistem logikanya menggunakan flowchart. Proses dimulai dari titik start, di mana sistem akan mengecek status user. Jika belum terdaftar, user akan diarahkan kepada registrasi. Jika sudah, user akan diarahkan kepada login. Setelah berhasil masuk, sistem akan mengidentifikasi apakah user merupakan admin atau akan tetap user. Jika admin, akan diarahkan kepada dashboard admin, yang dimana di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada manajemen akun user. Di sini admin dapat mengelola akun user. Jika terjadi pelanggaran, admin dapat memblokirnya, atau jika tidak terdapat pelanggaran, akun tetap aktif. Lalu yang kedua terdapat manajemen postingan. Di sini admin dapat memvalidasi setiap laporan yang masuk dari user. Lalu di sini ada monitoring jumlah barang temuan dan monitoring jumlah barang hilang, yang dimana admin dapat memantau data melalui grafik jumlah barang temuan ataupun jumlah barang hilang. Oke, kita lanjut ke landing page user. Yang pertama ada fitur profil. Nah, fitur profil ini user dapat mengubah nama, foto, email, ataupun password. Lalu user dapat melihat badge assessment. Selain itu terdapat fitur status barang hilang dan status barang temuan, yang dimana user bisa dapat memantau secara mandiri apakah laporan mereka sudah diproses ataupun sudah selesai ataupun sudah di-post. Lalu terdapat unggah laporan barang. Di sini user dapat mengunggah laporan barang hilang atau temuan yang nantinya harus melalui akses admin terlebih dahulu. Lalu laporan barang tersebut bisa terupload. Selanjutnya terdapat pencarian keyword dan filter kategori. Setelah user memasukkan kata kunci, sistem akan memproses kata kunci tersebut dan akan menampilkan tampilan barangnya sesuai kategori yang dimasukkan oleh user. Lalu setelah user menemukan, oh ini barang saya, lalu user dapat melihat view detail barang tersebut. User dapat melihat foto, deskripsi, kapan terakhirnya barang tersebut, dan waktu kejadian. Lalu ketika user ingin mengklaim barang, user dapat mengirimkan bukti kepemilikan terhadap penemu. Ketika sudah ter-ACC, nanti sistem akan mengarahkan ke in-app chat. Di in-app chat tersebut akan terdapat komunikasi antara penemu dan pemilik barang. Lalu di dalam in-app chat ini, ketika sudah berkomunikasi, akan menanyakan apakah disetujui oleh penemu. Jika disetujui, komunikasi berhasil. Jika tidak, komunikasi berhenti. Nah, setelah komunikasi ini sudah selesai,
barang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak, user dapat mengirimkan detail tambahan untuk meyakinkan penemu. Di sini terdapat fitur Smart Matching yang dimana untuk memastikan hasil pencarian user itu akurat sesuai dengan kategori yang dimasukkan. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai alur prosesnya lewat flowchart, sekarang aku mau menjelaskan mengenai use case diagramnya. Nah, di sini tuh kita bisa melihat aktor apa saja sih yang akan terlibat nantinya dan juga apa saja yang dapat mereka lakukan dalam sistem kita nantinya. Oke, di sistem kita ini memiliki dua aktor utama. Yang pertama itu ada yang namanya user. Nah, si user ini sama saja seperti kelas akademika yang mencakup dosen, mahasiswa, dan juga staf-staf kampus lainnya. Nah, di sini tuh mereka merupakan aktor yang dapat berinteraksi langsung dengan barang, baik barang temuan atau barang hilang nantinya. Nah, yang kedua ini kita memiliki yang namanya admin. Si admin ini sebagai pengelola yang dapat menjaga keamanan juga memvaliditas data di platform kita nantinya. Kita masuk ke dalam aktor yang bernama user ini. Nah, si user ini fitur utamanya adalah melaporkan barang melalui pos barang temuan ataupun pos barang hilang. Nah, yang menariknya di sini kita memiliki fitur yang namanya Smart Matching. Jadi, sistem bakal otomatis kasih rekomendasi kalau ada deskripsi barang yang cocok. Nah, setelah itu si pengguna ini dapat melakukan klaim barang. Nah, jika klaimnya itu sudah disetujui oleh si petemu, maka barulah si fitur in-app chat ini akan terhubung secara otomatis. Oleh karena itu di sini digambarkan relasi ekstern, di mana chat ini hanya muncul jika di kondisi tertentu. Nah, di sini karena kondisinya itu harus melakukan klaim barang dulu, baru kita akan masuk ke dalam fitur in-app chat. Oke, yang kedua itu ada yang namanya admin. Nah, si admin ini tugas utamanya untuk menjaga komunitas agar tetap aman. Mereka melakukan manajemen user dan yang paling krusialnya lagi itu memvalidasi data atau memvalidasi postingan dari si user yang akan mengepost barang hilang ataupun barang temuan nantinya. Tujuannya untuk mencegah yang namanya hoax ataupun laporan palsu. Di situ ada relasi yang namanya input. Nah, di use case di sini tuh memiliki panel yang namanya input menuju dari login menuju ke profile. Nah, artinya apa? Sistem cloud ini sangat mengutamakan keamanan data, baik pengguna ataupun admin itu wajib melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses fitur-fitur yang ada di sini nantinya. Nah, jika kalian tuh tidak lagi satu login, maka kalian tidak akan bisa mengakses fitur yang akan ada di Foundit nantinya. Nah, di sini tuh user juga memiliki fitur yang namanya update status postingan untuk menandai kalau barangnya ini sudah benar-benar ditemukan ataupun dikembalikan ke pemiliknya. Nah, di sini kita juga memiliki fitur namanya Batch Achievement. Nah, Batch Achievement ini merupakan penghargaan yang akan dikasihkan gitu ke profil si usernya ini untuk meningkatkan partisipasi aktif penggunanya. Nah, jadi secara garis besar ini use case merangkum bagaimana si Foundit ini menghubungkan antara si penemu dan juga si pemilik barang yang hilang secara terintegrasi dan secara terpercaya. Nah, terakhir si user ini bisa melakukan yang namanya fitur update postingan untuk menandai barang itu sudah benar-benar telah ditemukan oleh si pemilik aslinya. Nah, sebagai bentuk penghargaannya itu kita mengadakan namanya fitur Batch Achievement. Batch Achievement ini untuk meningkatkan partisipasi pengguna untuk aktif menemukan barang hilang ataupun barang temuan nantinya. Jadi secara garis besar itu use case merangkum bagaimana Foundit menghubungkan si penemu dan juga si pemilik barang hilang secara integrasi dan secara terpercaya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, nah selanjutnya kita bakalan masuk ke penjelasan dari terminator user dan juga sistem dan juga data-data beserta informasi yang akan diterima oleh user ataupun admin. Nah, pertama-tama user akan memasukkan data formulir profil user ke dalam sistem dan akan keluar sebagai informasi formulir profil user yang akan diterima oleh user itu sendiri dan juga diterima oleh admin. Lalu yang kedua, user akan memasukkan data postingan detail barang temuan ke dalam sistem dan akan diterima sebagai informasi postingan detail barang temuan atau hilang oleh admin dan juga diterima oleh user.
Lalu yang selanjutnya ada data konfirmasi barang kembali masuk ke dalam sistem yang akan diterima oleh admin dan juga user sebagai informasi konfirmasi barang kembali. Lalu selanjutnya dari user akan memasukkan juga data klaim barang ke dalam sistem dan akan diterima oleh user itu sendiri sebagai informasi klaim barang. Lalu selanjutnya dari user akan memasukkan data in-app chat ke dalam sistem dan keluar sebagai informasi in-app chat. Lalu dari user ada lagi memasukkan data terakhir yaitu data kriteria pencarian keyword ke dalam sistem dan akan keluar sebagai informasi hasil pencarian keyword. Nah, ngomong-ngomong tentang pencarian, user juga akan menerima informasi smart matching kategori oleh sistem tanpa perlu memasukkan datanya. Jadi data yang perlu dimasukkan oleh user adalah data postingan detail barang dan akan keluar sebagai informasi smart matching kategori dan juga informasi postingan detail barang temuan atau hilang. Nah, selanjutnya juga tadi sempat dijelaskan tentang informasi indikator achievement. Di sini user juga akan menerima informasi statistik achievement user, di mana hal tersebut akan diatur oleh sistem sesuai dengan konfirmasi barang kembali atau data konfirmasi barang kembali. Begitu. Setelah tadi dijelaskan tentang konteks diagram dari form it, selanjutnya kita bakal masuk ke DFD level 1, di mana ada terminator admin, lalu terminator user, beserta 5 buah prosesnya. Nah, yang pertama ini ada 1.0, namanya manajemen autentikasi profil. Lalu yang kedua atau 2.0 ini ada manajemen postingan barang. Lalu 3.0 layanan pencarian dan smart matching. Lalu 4.0 transaksi klaim dan in-app chat. Lalu 5.0 yaitu pengelolaan dashboard dan achievement. Oke, nah untuk 2.0 sampai 5.0 itu warnanya ungu dan itu akan dijelaskan lebih lanjut di DFD level 2. Nah, jadi untuk sekarang kita akan menjelaskan dulu di proses 1.0 tentang manajemen autentikasi profil. Oke, nah yang pertama, admin akan memberikan data kredensial admin dimasukkan ke dalam proses, lalu keluar sebagai informasi kredensial admin. Lalu yang kedua, admin juga akan memasukkan data moderasi status akun user yang akan dimasukkan ke dalam proses dan keluar sebagai notifikasi status akun ke user. Lalu selanjutnya dari user akan memasukkan formulir profil user ke dalam proses dan keluar sebagai informasi formulir profil user. Lalu satu lagi di mana proses akan mengeluarkan informasi formulir user dari data formulir user. Lalu data-data tersebut akan masuk ke dalam data store bernama akun. Data akun masuk dan data akun keluar. Berikut untuk DFD level 1. Nah, selanjutnya akan ada DFD level 2 dari proses 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa akan ada penjelasan lebih lanjut tentang DFD level 2. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada penjelasan lanjut dari beberapa proses yang tadi belum disebutkan. Maka dari itu kita akan masuk ke DFD level 2 untuk proses 2.0. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ada bermacam-macam beberapa proses dari level 2 proses 2.0 ini. Ada 2.1 validasi input barang hilang, lalu ada 2.2 validasi input barang temuan, lalu ada 2.3 moderasi dan verifikasi admin, lalu 2.4 manajemen detail postingan. Oke, nah sebelumnya itu untuk validasi input barang itu disatukan. Sebelumnya itu ada validasi input barang hilang dan juga temuan, tapi sekarang di proses 2.0 itu dipisah karena dia akan masuk ke dalam data store yang berbeda, yaitu barang hilang dan juga barang temuan. Oleh karena itu
dipisah. Jadi dari user akan memasukkan terlebih dahulu data barang hilangnya ke dalam proses khusus validasi input barang hilang, lalu masuk ke dalam data store barang hilang, lalu keluar lagi sebagai data barang hilang dan masuk ke dalam proses sebagai informasi barang hilang yang akan diterima oleh user. Lalu selanjutnya user juga akan memasukkan ke dalam proses yaitu data barang temuan ke dalam validasi input barang temuan yang akan masuk ke dalam data store, lalu keluar lagi sebagai data barang temuan, dan dari proses masuk ke dalam user atau diterima oleh user sebagai informasi barang temuan. Nah, kalau yang di sini yang 2.3 atau moderasi dan verifikasi admin ini urutannya sama admin. Jadi ada terminator admin yang akan memasukkan data status postingan barang, lalu masuk ke dalam proses atau sistemnya dan keluar sebagai informasi status postingan barang. Jadi informasi status postingan barang ini maksudnya adalah postingan yang sudah di-upload oleh user tidak akan langsung muncul di landing page, tapi akan melalui admin dulu. Apakah postingannya tidak ada pelanggarannya ataukah jelas gitu. Nah, kalau semisalkan jelas, dia akan masuk ke dalam yang terverifikasi. Lalu tadi seperti yang dijelaskan adalah informasi status postingan barang. Nah, selanjutnya ada 2.4 yaitu manajemen detail postingan, di mana ini itu masuknya dari data store yang udah user masukkan data-datanya sebelumnya. Jadi ada data store barang hilang dan juga data store barang temuan, di mana arrow-nya ini bakalan masuk ke dalam proses 2.4 manajemen detail posting dan keluar sebagai informasi postingan detail barang temuan dan hilang yang akan diterima oleh user. Untuk di FD level 2 proses 2.0 begitu dulu. Oke, nah selanjutnya adalah DFD level 2 dari proses 3.0 atau pencarian barang dan juga smart matching. Nah, di sini terminatornya tetap ada dua, yaitu admin dan juga user, dan hanya ada dua bentuk proses, yaitu 3.1 olah kriteria pencarian fitur, lalu 3.2 pencocokan data smart matching. Nah, yang pertama ini dari admin. Admin akan memasukkan data kategori pencarian filter ke dalam proses atau sistem, lalu akan keluar sebagai informasi kategori pencarian filter yang akan diterima oleh user. Jadi user ini bakalan tahu kategori apa aja sih barangnya gitu. Jadi ada elektronik, contohnya ada aksesoris juga. Lalu selanjutnya ini dari user akan memasukkan data kriteria pencarian keyword. Dan di sini akan masuk ke dalam sistem, lalu gitu. Stop bawah. Oke. Nah, selanjutnya ini ada di FD level 2 dari proses 3.0 untuk proses pencarian dan juga smart matching. Dan di sini terminator yang tetap ada dua, yaitu admin dan juga user, di mana admin akan memasukkan data kategori pencarian filter ke dalam sistem atau prosesnya. Dan data tersebut akan masuk ke dalam data store kategori, lalu akan keluar juga sebagai data kategori pencarian filter. Dan di sini dari sistem akan keluar sebagai informasi kategori pencarian filter yang akan diterima oleh user. Lalu dengan informasi tersebut user akan memasukkan data kriteria pencarian keyword. Jadi user tuh masukin elektronik ataupun aksesoris gitu untuk mencari kategorinya. Lalu akan keluar lagi dari sistem ini sebagai informasi kategori pencarian filter yang akan diterima oleh user. Dan selanjutnya ke dalam proses 3.2 di mana pencocokan data smart matching. Nah, jadi user ini bakalan masukin data postingan barang hilang dan temuan, jadi setelah diposting yaitu bakalan masuk ke dalam sistem, dan di sistem akan ada data store-nya. Nah, ini tuh data store yang tadi udah kita temuin ya, adalah barang hilang dan juga barang temuan. Data-datanya akan keluar dan masuk ke dalam sistem 3.2, lalu akan keluar sebagai informasi smart matching kategori.
gitu. Nah, sekarang di FD level 2 untuk proses 4.0. Nah, di proses 4.0 ini hanya ada untuk proses klaim barang dan juga in-app chat. Nah, pertama-tama itu ada 4.1 yaitu verifikasi bukti kepemilikan atau yang klaim barang. Jadi di sini tuh terminatornya nggak ada admin, tapi cuma sepenuhnya sama user. Nah, pertama-tama user bakalan masukin data klaim barang. Jadi kalau misalkan dia nemuin barang yang menurut dia itu adalah miliknya dia akan coba untuk klaim barangnya, masuk ke dalam sistem, lalu keluar sebagai informasi klaim barang yang akan diterima oleh user. Lalu yang kedua itu ada 4.2 komunikasi in-app chat. Nah, di sini user akan memasukkan data in-app chatnya ke dalam proses dan akan masuk sebagai data in-app chat ke dalam data store in-app chat, lalu keluar lagi sebagai data masuk ke dalam proses yang sama dan keluar sebagai informasi in-app chat yang akan diterima oleh user yang lain, di mana user ini chattingan sama user lain. Begitu. Oke, nah selanjutnya itu ada di FD level 2 untuk proses 5.0 untuk pengelolaan dashboard dan juga achievement. Di sini terminatornya ada dua. Yang pertama ada admin, lalu yang kedua ada user. Dan di sini juga prosesnya ada 3, yaitu 5.1 manajemen indikator achievement, lalu ada 5.2 konfirmasi penyelesaian klaim, lalu ada 5.3 yaitu update achievement user. Oke, nah yang pertama, admin akan memasukkan data indikator achievement, di mana manajemen indikator achievement ini akan masuk ke dalam data store achievement yang berupa data, lalu keluar lagi datanya dan masuk ke dalam sistem atau proses, lalu akan keluar sebagai informasi indikator achievement yang akan diterima oleh user. Nah, untuk admin sendiri cukup segitu dari 5.1 ini. Selanjutnya pindah ke terminator user, di mana user akan memasukkan data konfirmasi barang kembali ke dalam sistem 5.2 konfirmasi penyelesaian klaim, lalu data tersebut akan masuk ke dalam admin sebagai informasi konfirmasi barang kembali. Jadi ketika user yang telah menyelesaikan telah mendapatkan barangnya kembali, status tersebut atau informasi tersebut akan masuk ke dalam atau diterima oleh admin. Nah, di sini juga tuh datanya tuh akan masuk ke dalam data store barang hilang dan barang temuan, akan diperbarui lagi datanya yang ada di data store, dua data store ini, lalu kembali sebagai informasi yang akan diterima oleh user, namanya informasi konfirmasi barang kembali. Nah, selanjutnya ini ada update achievement user. Nah, untuk update achievement user ini seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa akan ada update dari dua data store, akan masuk ke dalam sistem dan dari sistem akan diolah ke dalam data akun. Jadi usernya akan mendapatkan upgrade di akunnya tersebut. Gitu. Nah, akan keluar sebagai informasi statistik achievement user. Jadi achievement apa aja sih yang udah diterima sama user? Gitu. Lalu dari sistem ini pun admin akan menerima laporan statistik achievement user. Begitu untuk level 2 di FD level 2 proses 5.0. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan ERD pada sistem Founder. Yang pertama itu ada tabel user. Tabel user ini tuh berfungsi untuk menyimpan semua data entitas yang menggunakan sistem tersebut. Nah, atributnya ada ID user, nama, email, password, dan juga ada yang namanya status akses. Status akses ini tuh yang membedakan antara admin dan user yang masuk ke dalam sistem tersebut. Dan status akun ini tuh untuk membedakan apakah akun ini tuh masih aktif ataupun tidak gitu. Lalu ada tabel barang hilang dan tabel barang temuan. Nah, setelah user kita mempunyai tabel barang hilang dan tabel barang temuan. Di barang hilang
ada nama barang, foto barang, deskripsi, dan yang lainnya. Lalu di barang temuan juga sama, hampir mirip, tapi bedanya ini berfokus pada barang temuan yang ditemukan oleh orang lain. Keduanya sengaja dipisah agar tidak terpisah gitu antar barang hilang ataupun barang temuan gitu. Lalu kita masuk ke tabel kategori. Di sini ada yang namanya tabel kategori yang isinya hanya kode kategori juga nama kategori. Fungsinya sebagai pengelompokan barang. Jadi pengguna tuh bisa memfilter apakah barang itu elektronik ataupun dokumen gitu. Lalu adapun tabel user base yang dimana tabel ini tuh sebagai apresiasi gitu. Fungsinya untuk memberikan apresiasi apabila penemu ini tuh menemukan lebih dari satu atau dua barang gitu. Nah, atributnya ada ID user, ID base, tanggal terima, jumlah pengembalian gitu. Selanjutnya ada tabel claim. Fungsinya tuh untuk pembuktian pengklaim, yaitu harus naruh deskripsi ataupun bukti foto untuk meyakinkan penemu bahwa ini tuh benar-benar pemilik aslinya gitu. Nah, yang terakhir ini tuh ada tabel chat. Tabel chat ini tuh berisi atau mempunyai atribut, ada ID chat, isi pesan, juga ID pengirim. Tujuannya tuh berfungsi untuk koordinasi antar penemu dan juga pemilik barang gitu. Baik, setelah itu kita akan menjelaskan relasinya. Relasi antara user ke barang hilang dan barang temuan itu ada one to many. Artinya, satu pengguna bisa memposting banyak laporan barang hilang ataupun barang temuan. Tetapi satu barang itu punya satu pemilik yang jelas. Lalu relasi antara barang temuan dan barang hilang ke kategori itu ada one to one. Jadi satu barang hilang ataupun barang temuan mempunyai satu kategori. Lalu relasi tabel barang temuan ke tabel user base itu ada many to one. Jadi banyaknya temuan bisa mempunyai satu apresiasi gitu. Lalu kita jelaskan juga ini relasi antara user base ke claim itu ada one to many, dan relasi antara tabel claim ke user itu ada one to many. Jadi satu user ini tuh bisa mengklaim banyak barang gitu. Dan yang terakhir itu ada tabel claim ke tabel chat, yaitu relasinya one to many. Jadi satu claim itu bisa chat banyak gitu. Itu tadi perkenalan dari website Foundir. Kami The Founder Pamit undur diri. Bye bye.